Pada zaman Sang Buddha, tersebutlah siswa Sang Buddha bernama Yang Arya Moggallana. Setelah memperoleh kekuatan gaib dan melihat dengan mata batinnya, melihat sang ibu yang terlahir di alam neraka menjadi hantu kelaparan dengan perut buncit dan tenggorokan sebesar lubang jarum, akibat perbuatan buruk sang ibu semasa hidupnya. Lalu tergeraklah hati beliau untuk menolong sang ibu. Karena kekuatan Moggallana tidak cukup untuk menolong sang ibu, kemudian beliau meminta Sang Buddha nasihat. Apa yang harus dilakukan untuk menolong sang ibu akibat perbuatan buruk sang ibu? Kemudian, Buddha bersabda, "Kamu harus melakukan persembahan kepada para bhikkhu." Kemudian Moggallana melakukannya dan sang ibu kemudian lahir di alam yang lebih baik. Hai, kembali lagi di vlog Kiyoshi. Hari ini gue akan membahas tentang perayaan Chitwekwa atau Ulambana dalam tradisi Buddhism. Seperti apa tradisinya dan ada mitos dan fakta di antara itu. Tapi akan kita bahas ya satu persatu. Dan juga kita akan melihat secara detail bagaimana perayaan tradisi itu berlangsung. Bagi sebagian masyarakat Tionghoa, mereka itu melakukan tradisi Chinese membakar kertas atau mengirim makanan kepada orang yang telah meninggal atau kepada leluhurnya. Kemudian juga Ulambana sendiri itu udah dijelaskan secara singkat juga. Namun kita akan melihat dari sisi Chinese tradition. Jadi ada dua nih. Jadi ada dua banget yang akan kita bahas antara fakta atau mitos. Seperti apa serunya? Ikutin terus ya. Menuju lokasi yang di rumah Abu di salah satu tempat di Jakarta. Ini jalanannya cukup rusak ya. Seperti yang kita tahu di kanan kirinya juga ada sungai. Konon sungai ini juga buat ini tempat untuk melarung abu-abu jenazah yang sudah dikremasi. Begitu saya sampai, saya langsung melihat banyak pemandangan di mana orang-orang sudah melakukan ritual sembayangan. Ada yang membakar kertas, ada yang menyajikan buah-buahan kepada para leluhur atau keluarga yang sudah meninggal, dan ada juga yang melakukan pelimpahan jasa dengan cara membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian timbunan jasa tersebut dilimpahkan kepada almarhum. Apapun cara mereka yang mereka percaya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, kita harus saling menghormati tradisi mereka. Di Jepang pun, perayaan yang sama ini dikenal dengan nama Obon. Di belakang saya ini sudah ada banyak orang yang melakukan sembahyang ritual Chitwekwa guna menghormati para arwah leluhur yang sudah meninggal, dan mereka berdoa juga untuk supaya mereka bisa bertumimba lahir atau bereinkarnasi. Di sini juga banyak terlihat jenazah yang sudah dikremasi. Entah itu ada yang keluarganya yang masih mau sembahyang ataupun mereka yang terbengkalai gitu. Sebagian orang mempercayai bahwa menyatukan guci abu kremasi di satu tempat dipercayai bahwa mereka dapat berkumpul kembali dengan pasangannya di alam berikutnya.
Mereka pun menaruh barang-barang kesukaan sang mendiang semasa hidup, konon agar arwah mereka bisa tenang dan berbahagia. Mereka pun juga percaya bahwa menaruh barang-barang kesukaan mendiang semasa hidup juga dapat mengunjungi keluarga yang masih hidup. Di bagian belakang saya ini adalah tempat abu kremasi khusus Katolik atau Kristen. Mereka dikremasi secara Kristiani. Jadi ada dua bagian, ada dua aula yang khusus Katolik dan khusus Buddhis. Selain tempat abu kremasi yang teratur, di sini juga ada tempat altar yang tidak terawat. Entah itu mungkin keluarganya sudah berpindah agama atau mungkin sudah tidak ada kaitannya, hubungannya sudah jauh. Jadi mereka menaruh di sini agak tumpang tindih ya kalau misal dibanding sama altar yang ada di sana. Jadi altar yang di sini bedanya adalah tempat-tempat yang tidak terawat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bawan Tusukitata. Bapak bertugas sebagai apa sih di sini, Pak? Ini saya bersih sini karyawan. Karyawan ya, yang bantu-bantuin Ya, bersih-bersih gitu. Oh, maksudnya apa sih kalau Cit Gue Po itu mereka pada ngapain? Itu dia pada sembahyang kayak orang mah sembahyang rebutan. Sembahyang apa? Rebutan. Rebutan. Iya. Maksudnya rebutan? Sembahyang kuburan yaitu semacam kayak naruh barang-barang beras buat bagi-bagi pada miskin. Oh gitu, supaya arwah leluhurnya Ya, juga bisa tenang. berbahagia gitu ya. Tampakan apa lagi Pak yang sering muncul? Ya semacam bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi Ya semacam suara yang gaduh gitu. suara gaduh. Ya. Itu aja. Munculnya di aula yang ini apa Awalnya ya? altar para arwah. Oh, altar para arwah gitu. Namanya walium. Walium. Kepala leluhur. Orang-orang sini yang jaga tinggal di sini sering dimunculin juga selain Ya, suara. seringnya dia sering nemuin suara-suara aneh. Gitu, Pak. Kalau misalnya ini kan udah banyak nih abu jenazah kremasi ini. Apabila mereka tidak mengurus kembali, apa yang terjadi? Apakah mereka harus dilarung ke laut atau mereka dibiarkan seperti itu? Kan ada juga orang yang mungkin berpindah agama, tidak mau sembayangin lagi keluarganya. Lalu seperti apa ini, Prof? Kalau misalnya keluarganya atau tinggal satu orang dua orang itu mungkin abunya dibawa, diambil, dilarung ke laut. Tapi kalau misalnya nggak ada keluarga tetap di sini, ntar disembayangin sama orang-orang sini, sama suhu. Oh gitu. Nah, ini suhu. Aku mulai ngerasa energi aku udah mulai habis di sini dan agak sedikit pusing. Jadi aku ngerasa banyak energi yang ingin menyerap gitu. Jadi mereka pada masuk ke dalam tubuh aku gitu dan saya merasa mungkin saya harus mengakhiri perjalanan kali ini ya, vlog kali ini. Gue kayak